kabarnya hari ini? Gue berharap kalian baik-baik aja dan sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng yuk teman-teman. Yay! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Say it once again. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, kaulah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli, ku tak peduli beratnya sakitku, kaulah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Haleluya, oh, Jesus. Kita mau sama-sama tepuk tangan lebih lagi ya teman-teman, karena Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Ya, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Oh, oh. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Haleluya, to God be the glory. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku.
keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom 180, kembali lagi bersama saya Karmel dan Kisha di 180 News minggu ini. Nah, untuk info yang pertama, ada apa aja nih Mel? Nah, untuk info yang pertama, 180 selalu mengadakan Menara Doa nih Kisha setiap hari Sabtu pada pukul 14.30 via Zoom. Wah, cara joinnya gimana? Aku pengen banget dong ikut. Untuk join, kalian bisa catat ID Zoom yang tertera di layar. Nah, untuk yang ini 180 ada carousel loh buat kalian nih. Yuk kita bergabung dalam carousel karena dalam carousel tuh seru. Ada firman Tuhan, ada games, pokoknya seru deh. Untuk pastiin kalian ikut ya. Kalian bisa cek Instagram kita untuk info lebih lanjut. Cek kuy. Dan kalian join ibadah online pada setiap hari Minggu. Gimana tuh caranya? Kalian bisa cari di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Nah, kalian harus banget nih ikut ibadah supaya kita bisa makin bertumbuh dalam Kristus. Oh ya, kalau kalian juga mau ibadah interaktif, kalian juga bisa loh join setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk kalian ikut, bisa salin link ID dan password Zoom yang ada di layar ya. Nah, ini nih yang terakhir dan harus selalu diingat sama kalian semua. Wah, apa tuh? Pasti suka membaca Alkitab kan? Nah, betul tuh. Kalian wajib banget setiap harinya membaca Alkitab. SMA sudah bisa download di App Store dan di Play Store loh. Dan jangan lupa follow social media 180 karena bakal ada info-info di sana. Oke, sekian news minggu ini. Saya Karmel dan Kesha pamit undur diri dan sampai jumpa di news selanjutnya. Stay safe, Stay healthy, and God bless you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In life you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Jesus, I crown you now
you now with many cries. You reign victorious, high and lifted up, Lord Jesus, Jesus, ooh, the darling of heaven, crucified. Worth is the Shalom guys, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di dalam Next Gen Online Service. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan menyertai kami dan hari ini kami boleh berjumpa di dalam online service, di dalam ibadah ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadir di tempat di mana kami ada. Dan pada saat ini kami juga rindu berjumpa dengan Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini untuk kami mendengarkan dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami diberkati lewat firman Tuhan yang kami lakukan dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya small group bagi anak muda buat kita-kita. Saya ingin bertanya kepada kalian. Pernah nggak kalian mengalami satu pengalaman yang nggak nyaman, pengalaman yang gak enak, yang membuat kalian galau saat kalian sendirian? Saya pernah punya pengalaman yang seperti itu. Pada waktu saat saya bekerja di satu kota, di mana saya gak kenal sama siapapun di situ, saya hanya kenal dengan teman-teman di kantor, dan pada waktu saya masuk di dalam sebuah gereja untuk saya beribadah di situ, saya tidak mengenal satu orang pun di gereja itu. Saya cuma datang, duduk, mendengar khotbah, dan saya pulang. Saat saya pulang, saya berjumpa sama 4 orang yang satu arah di dalam perjalanan pulang. Dan mereka menyambut saya, welcome terhadap saya, dan hari itu saya punya 4 teman yang baru dan itu menjadi satu komunitas saya. Untuk minggu-minggu berikutnya saya datang ke gereja, saya nggak merasa asing, saya nggak merasa sendirian lagi karena saya punya teman yang baru dengan 4 orang yang sudah saya jumpai. Nah, itu pengalaman pribadi saya pada waktu saya merasa nggak nyaman di tengah-tengah kesendirian saya. Mungkin buat kalian menemukan sebuah komunitas atau small group itu kedengarannya sangat menyenangkan, so nice. Tapi buat kalian sudah join small group, mungkin membuat kalian ada yang merasa bosan. Kalian menunggu kapan kelarnya, dan menurut kalian itu small group itu bukan tipe kalian. Mungkin kalian punya beberapa alasan. Alasannya, kamu sudah punya teman. Lalu alasan yang lainnya, kamu nggak suka dengan beberapa orang di dalam grup itu. Atau kamu juga nggak percaya sama teman kamu di dalam grup. Atau juga kamu merasa dihakimi pada waktu kamu ada di dalam grup itu. Atau kamu males aja sih, nggak mau ngomong sama orang-orang di dalam grup itu. Banyak alasan lain yang bisa kita buat, dan kalau diterusin itu akan panjang sekali. Nah, mungkin buat kalian menjadi berpikir, gua seharusnya ngapain ya di dalam small group? Nah,
kita mau belajar bersama-sama apa sih gunanya small group itu. Sebelum kita mau membahas lebih lanjut, kita lihat dulu waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini. Di dalam Kejadian pasal 1 itu diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Waktu Tuhan menciptakan terang, Tuhan bilang terang itu baik. Waktu Tuhan menciptakan matahari dan bulan, Tuhan bilang itu baik. Waktu Tuhan menciptakan bumi dengan hewan, dengan tumbuhan yang ada di dalamnya, Tuhan mengatakan itu baik. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, ada satu kata tidak baik yang diucapkan Tuhan. Dia bilang tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Ini artinya kita ini diciptakan Tuhan untuk memiliki connection. Kita diciptakan Tuhan untuk kita didesain dari awal untuk kita memiliki relationship. Terus kalau kita diciptakan oleh Tuhan punya relationship, kenapa small group itu penting? Padahal mungkin kalian bertanya, gua kan udah punya teman di sekolah. Gua kan punya teman buat nongki-nongki. Gua kan punya teman buat hangout, buat nonton film. Jadi, kenapa small group itu penting? Small group itu penting karena itu untuk pertumbuhan rohanimu. Dan pertumbuhan rohanimu itu penting. Jadi, small group itu bukan hanya sekedar hangout saja, dan kita foto-foto dan kita upload di Instagram atau kita upload di TikTok. Small group itu tentang penerimaan, tentang hubungan yang aman dan hubungan yang tidak terputus dengan yang lain. Nah, yuk kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kalau kalian punya Alkitab, buka Alkitab kalian di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama guys. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat apa yang kita baca tadi. Ya, ini sesuatu yang penting sekali. Orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani pada saat itu, mereka menghadapi kesulitan. Bahkan mereka dikucilkan dari komunitas mereka karena iman mereka kepada Yesus pada saat itu. Tetapi penulis Ibrani ini menekankan supaya mereka tidak nyerah dan tidak berhenti untuk berkumpul bersama. Kenapa? Karena ada dua alasan yang penting yang terjadi saat kita berkumpul bersama. Waktu kita kumpul bersama, ada harapan yang muncul, harapan yang bertumbuh dalam hidup kita. Harapan itu keyakinan kita untuk masa depan yang lebih baik daripada saat ini. Kalau kita punya pengharapan, kita tidak akan membiarkan kejahatan itu merajalela. Kalau kita punya pengharapan, kita ingin membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita percaya, kita termotivasi bahwa ada masa depan yang lebih baik. Minggu depan menjadi lebih baik daripada minggu ini. Lalu yang kedua, kalau kita berkumpul bersama, ada kasih dan kebaikan yang terjadi. Kita jadi saling menguatkan, kita jadi saling membuat orang lain
menjadi lebih baik. Nah, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 di situ dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya, kita membuat orang lain menjadi lebih baik, dan orang lain juga membuat kita jadi lebih baik lagi. Gitu guys. Jadi waktu kita berkumpul bersama, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab dan mengupgrade diri kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Nah, kita lihat juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23 tadi, ya, ini bukan juga bicara mengenai berkumpul sama teman-teman sekolah aja. Saya punya teman di kantor, tapi saya punya teman di gereja yang membuat saya bertumbuh menjadi semakin lebih baik dan diproses. Nah, ayat yang kita bicarakan tadi, itu bicara mengenai ada orang yang memiliki pengetahuan firman Tuhan yang lebih dari kita, dan mereka memahami kehidupan lebih baik daripada kita. Nah, itu pentingnya pada waktu kita ada di dalam small group, kita punya orang yang membimbing kita, namanya small group leader. Ya, mereka adalah orang yang akan membuat kita menampilkan diri kita apa adanya. Bukan diri kita yang kita tutup-tutupi. Dan komunitas yang dijelaskan di dalam kitab Ibrani ini, itu bukan sekedar orang yang menjadi teman doang, kelompok teman kita doang. Ini bukan tempat kita nonton bola bareng sama teman-teman. Ini bukan juga teman main TikTok. Jadi komunitas ini mengenai teman-teman dan pemimpin yang memberi semangat kita, yang menghibur kita, yang mengatakan yang hal-hal yang sebenarnya kepada kita, sekalipun kita mungkin nggak mau dengar. Tapi mereka orang-orang yang terbuka dan menerima kita apa adanya, dan mengatakan hal-hal yang benar. Jadi, ini menjadi lebih luar biasa lagi daripada cuma hangout, nongki-nongki, dan inilah yang kita sebut dengan komunitas. Jadi komunitas ini isinya orang-orang yang berbeda-beda, bukan orang yang mirip, dan mereka juga punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi, apa yang kalian tanam di dalam small group itu akan menjadi seperti itulah small groupnya. Jadi kalau kita menanamkan kebenaran, kita menanamkan keterbukaan di dalam small group, maka small group akan menjadi tempat yang terbuka, tempat yang nyaman, tempat yang membuat semua orangnya bertumbuh. Tapi kalau small group itu kita menanamkan hal-hal yang kita sembunyikan, kita menanamkan cuek, maka small group itu akan menjadi dingin, cuek, dan banyak kepalsuan karena kita nggak terbuka. Jadi small groupmu bisa menjadi luar biasa atau biasa-biasa, bukan tergantung dari small group leadernya. Jadi nggak tergantung small group leader saja, tapi itu tergantung dari kalian sebagai anggota di dalam small group itu. Kalian menciptakan itu semua, mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, itu terserah kalian. Keputusan kalian yang membuat small group itu berkembang atau enggak. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan small group kita menjadi small group yang lebih baik? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah be present. Hadir. Hadirlah secara teratur tiap minggu di dalam small group. Dengan kalian menanamkan waktu di dalam small group, kalian akan bisa membedakan dirimu. Mana yang ditutup-tutupi dan mana diri kita yang sebenarnya. Waktu kita hadir dengan menampilkan diri kita yang sebenarnya, kita akan melihat hasilnya dan pertumbuhannya di dalam diri kita dan small group kita. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah create a safe place. Ciptakan tempat yang aman.
tempat yang aman ini artinya small group kita bukan tempat yang nyaman. Artinya small group kita menjadi tempat yang nyata atau real. Di sekolah, di kampus, udah banyak tempat yang nggak nyata dan juga banyak orang-orang atau teman-teman yang palsu. Nah, kalian perlu tempat untuk menjadi nyata atau tempat yang real, dan itu perlu komitmen dari setiap anggota di dalam small group kalian. Lalu yang ketiga yang perlu kalian kerjakan adalah perhatikan setiap orang di dalam grup. Make it personal. Ingat, kita akan memperoleh apa yang sudah kita taruh, kita tanam di dalam small group. Jadi kalau kalian nggak share, maka kalian nggak bisa mengharapkan orang-orang di dalam small group juga share. Dan kita perlu berusaha untuk mengenal mereka dan juga memperhatikan teman-teman kita di dalam small group. Kita nggak hidup sendirian, kita juga perlu memperhatikan mereka dan perlu mengenal teman-teman di dalam small group kita. Kalian bisa japri mereka atau ngobrol, diskusi dengan mereka, duduk dekat dengan mereka, dengan teman-teman small group di saat ibadah, ya, duduklah dekat dengan mereka. Dan jangan pura-pura nggak kenal atau nggak tahu waktu ada di sekolah yang sama, di kampus yang sama. Jangan pura-pura nggak kenal. Ya, welcoming setiap orang yang baru di dalam small group. Sambut, ya, kenalin diri kalian kepada mereka sehingga orang-orang yang baru di dalam small group mereka merasa ada diterima di dalam kelompok small group yang ada. Nah, jadi intinya, kita bisa menciptakan relationship yang dalam, bukan hanya relationship yang dangkal. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dalam, bukan hanya hubungan yang sebatas permukaan, sebatas kulit saja. Jadi guys, ingatlah, apa yang kalian tanamkan di dalam small group akan menjadi seperti itulah small groupnya. Hari ini kita perlu melihat pentingnya small group dan kita menumbuhkan small group kita menjadi small group yang sehat, small group yang lebih baik, dan small group kita menjadi biasa-biasa atau luar biasa. Itu menjadi sebuah keputusan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam small group itu. Saya berdoa setiap kalian yang sudah ada di dalam small group, yuk sama-sama kita jadikan small group menjadi small group yang lebih baik lagi dengan 3 hal yang sudah kita belajar tadi, yaitu be present, create a safe place, make it personal. Tuhan memberkati setiap kita semua. Hai, kenalin nama aku Shinta Kalista. Di sini aku ada di dalam small group 180-nya Kak Julia. Aku pengen kasih tahu mujizat apa aja sih yang aku alamin selama aku ikut small group 180. Jadi mujizat itu kan sama ya kayak keajaiban. Nah, keajaiban yang aku alamin ini, keajaiban yang menurut aku Tuhan kasih buat aku itu, yang pertama itu aku ngerasa aku masuk ke komunitas yang tepat, ke organisasi yang tepat, ke grup carousel, ke suatu komunitas yang membangun, yang berguna banget buat aku, yang membangun banget buat aku. Di small group 180 aku belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan, yang dulunya aku kurang ngerti sama firman-firman Tuhan di Alkitab. Maksudnya tuh apa sih, walaupun aku ngerti sedikit-sedikit, tapi maksudnya, moralnya yang sampai dalam banget gitu, aku kurang ngerti, masih harus ada bimbingan gitu. Nah, selama aku ikut small group 180, aku diajarin, aku dijelasin dengan cara yang tepat buat anak-anak seumuran aku. Jadinya aku sekarang lebih ngerti lagi sama firman-firman Tuhan yang tadinya aku nggak ngerti itu. Terus di sini aku juga diajarin, aku dapat keajaiban. Tuhan tuh kasih keajaiban buat aku, orang-orang yang mendukung aku kayak Kak Julia yang selalu support aku, yang selalu bilang kembangin terus potensi-potensi aku. Kalau aku punya bakat nyanyi, bakat ini, bakat itu, dikembangin terus potensinya. Udah bagus, tapi coba kembangin lagi buat memuliakan dan memuji nama Tuhan.
Gitu. So thank you. Tuhan Yesus memberkati and goodbye. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar mengenai pentingnya small group dalam setiap kehidupan kami sebagai anak muda hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi kami boleh melakukannya secara online dan kami belajar untuk kami berkomitmen, untuk kami memiliki effort yang lebih sehingga kami melakukannya, menjadikan hidup kami menjadi lebih baik dan memberkati banyak orang, sehingga small group kami juga menjadi small group yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap teman-teman yang sudah mendengar firman hari ini. Tuhan, Kau jamah hati mereka, biarlah mereka juga boleh mengalami pertumbuhan dalam kehidupan mereka, menemukan komunitas yang terbaik buat mereka, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dan menjadi berkat, bukan hanya bagi teman-teman mereka, tapi juga menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling mereka yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan semua teman-teman yang sudah mendengar setiap firman Tuhan hari ini. Tuhan, taruh di dalam hati setiap kami, sehingga kami menjadi anak muda yang luar biasa, dan kami menjadi orang yang tertanam di dalam setiap komunitas yang ada, menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami semua. Dan setiap firman Tuhan hari ini, kami berdoa, Tuhan, pakai kami, bentuk kami di dalam small group yang ada, sehingga kami menjadi berkat, dan small group kami jadi berkat luar biasa bagi setiap orang-orang di sekelilingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk,
membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.